Hai semuanya, kali ini aku akan mau nge-share ke kalian gimana cara aku pertama mendapat pekerjaan. Karena banyak banget yang nanya di sahabat TikTok, gimana sih kak caranya pertama kakak untuk dapatkan pekerjaan gitu. Tapi sebelum aku ngasih tahu, aku mau cerita dulu nih ke kalian gimana perjuangan untuk mendapat pekerjaan. Jadi teman-teman, aku itu kuliahnya di Jawa, CV. Jadi yang pertama itu aku bikin CV. Nah, jadi aku ingat banget gimana aku bikin CV yang aku mau bikin mendesain punya aku sendiri yang harus menarik, yang enak juga dilihat. Yang kedua, kita harus tahu dulu nih, kita mau bekerja di bidang apa. Maksudnya begini, kan misalnya nih, apakah aku mau bekerja di bidangku ataupun di jurusanku atau enggak. Nah itu penting teman-teman. Jadi untuk kita tahu nanti kita mau ngelamar kerja itu di bidang apa, itu yang paling penting sih. Nah pada saat itu sih teman-teman, karena baru tamat gitu kan, terus aku pengen banget kerja di bagianku, maksudnya di kalau bisa sih sejurusanku gitu ya, karena kan udah capek kan kuliah dengan jurusan yang begitulah. Jadi pengen ngerasain nih dengan jurusan aku itu, aku pengen kerja di bidangku gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita harus belajar dan mesti belajar yang namanya wawancara. Nah, karena sebagai kita pun misalnya punya perusahaan, pasti pengen banget dong punya pekerja yang baik, yang attitude-nya yang jelas seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mencari lowongan-lowongan, kita harus benar-benar mengerti bagaimana nanti ketika kita ditanya atau apa yang harus kita persiapkan seperti itu. Jadi teman-teman, di sini aku lama ya belajar untuk wawancara ini. Jadi aku cari berbagai artikel, lalu cara memperkenalkan diri dengan baik, bagaimana pekerjaan yang harus dilakukan, lalu kelemahan kelebihan itu harus benar-benar dikuasai, harus benar-benar mendarah daging lah. Jadi ketika aku udah ready, aku bakalan siap nih untuk mencari pekerjaan itu gitu. Karena seperti ini teman-teman, kita bakalan rugi ataupun sayang banget kita datang ke suatu perusahaan yang ngundang kita datang, tapi kita nggak punya persiapan gitu. Mendingan nggak usah datang gitu ya. Karena menurut aku, apalagi kan pada saat itu kita kan nggak ada duit kan, jadi rugi uangnya. Kalau kita tuh datang ke perusahaan itu, kita nggak ada persiapan dan kita tahu kita bakalan nggak diterima karena kita nggak ada persiapan, mending nggak usah datang gitu kan. Rugi dari waktu, rugi dari ongkos, apalagi kan di saat itu kan kita jadi anak kosan yang uangnya juga minim gitu kan. Jadi kalau emang kita nggak mempersiapkan diri, mendingan kita nggak usah datang gitu, dan uangnya masih bisa kita save untuk ke nanti kita perusahaan lain yang benar-benar kita ready, kita siap. Ya sebelum datang, sebelum kita mengiyakan kita ke suatu perusahaan, kita harus menyiapkan diri kita sendiri dulu untuk benar-benar siap. Benar-benar siap untuk diinterview, benar-benar siap untuk dites, baik tes tertulis atau tes secara praktek seperti itu. Kemudian teman-teman, yang keempat itu adalah cari. Nah di sini kita mencari perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dan itu sesuai sama yang kita inginkan. Nah tadi kalau misalnya aku pengen bekerja di bidangku, jadi aku cari perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan di bidangku. Nah seperti itu. Pada saat itu sih aku mencarinya itu di Jobstreet gitu. Kalau sekarang kan mungkin lebih banyak ya, ada LinkedIn, ada banyak lah. Nah setelah itu aku nomor 5 buat target. Nah di sini ini adalah harus kita motivasi diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih tujuan kita bekerja gitu. Dan karena emang aku pengen cepet dapat kerjaan, aku menarget diri aku sendiri bahwa satu hari itu minimal aku bakalan masuk ke lamaranku di perusahaan itu ada 20 perusahaan. Itu harus setiap hari gitu. Karena ya memang ya namanya anak rantau ya, anak kosan, jadi keuangannya juga masih dikirim gitu, dan kita udah tamat gitu kan. Jadi kalau aku pribadi sih nggak enak juga kan minta sama orang tua gitu. Jadi aku menarget diri aku setiap hari itu kan, kalau dulu kan di HP kan nggak bisa ya ngedit CV, ngedit nama perusahaan gitu. Jadi
pagi-pagi aku langsung ke, dulu namanya sih warnet ya, gak tau kalau sekarang, jadi ke warnet, jadi ngedit. Jadi malamnya aku udah ngedit nih di laptopku gitu kan, jadi paginya aku udah tinggal kirim seperti itu. Nah beda kalau misalnya kalau job street juga, aku menarget di job street itu setiap hari harus minimal ada 20 perusahaan yang harus aku lamar. Nah itu menargetkan diri sendiri gitu. Itu dia teman-teman tips dari aku untuk mendapat pekerjaan. Jadi yang pertama tadi kita bikin CV, yang kedua kita mau bekerja di bidang apa, goalnya kita itu bekerja di bidang apa, yang ketiga kita harus belajar menguasai wawancara, keempat kita cari perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerjaan, yang kelima menargetkan diri sendiri setiap hari itu harus berapa minimal kita nge-share CV kita ataupun mengirim CV kita ke berbagai perusahaan. Dan aku harap semoga terbantu dan teman-teman semoga juga cepat mendapat pekerjaan. Semangat!